Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Uqudul Jen. Kita telah sampai kepada perkataan musannif, masih melanjutkan hadis Nabi SAW. Ada 4 perempuan yang berada di dalam surga dan ada 4 perempuan yang berada di dalam neraka. Wa amal arba'atu, adapun 4 wanita allawati yang finnar, berada di dalam neraka, adalah yang pertama famru'atun, seorang perempuan badiyatul lisan, yang lesannya buruk, ay fahishatuhu, kecil lesannya, ala zaujiha, kepada suaminya. Seorang perempuan yang lesannya tadi buruk atau kecil lesannya terhadap suaminya. In ghaba anha zaujuha, jika tidak ada anha daripada istrinya tadi. Siapa? Zaujuha, suaminya. Jika suaminya tidak ada daripada istrinya, lam tasun nafsaha, dia tidak menjaga dirinya. Wa in hadara, dan jika suaminya tadi ada, adathu, istri tadi akan menyakiti suaminya. Bimadil hamzati, jadi cara baca adathu itu dibaca panjang hamzahnya, ay aghdabathu, maksudnya adalah istri tadi membuat marah suaminya, min ghairi dzanbin, tanpa ada kesalahan dari suami. Menyakiti suaminya tadi bilisaniha, dengan lesannya. Jadi yang pertama dari 4 wanita yang berada di dalam neraka, yang pertama adalah wanita yang tutur katanya itu buruk kepada suaminya. Jika suaminya ada di rumah, dia menyakiti suaminya tadi dengan lesannya, padahal suaminya tadi tidak memiliki salah kepadanya. Dan jika suaminya tidak ada, sedang bepergian, maka dia tidak menjaga dirinya. Qala Umar bin Al-Khattab, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayyuma imra'atin, mana saja perempuan, rafa'at sautaha, yang dia mengangkat suaranya, ala zaujiha, atas suaminya. Siapa saja perempuan yang dia mengangkat suaranya di atas suaminya, illa, kecuali, la'anaha, akan melaknatnya, kullu syai'in, segala sesuatu, tola'at, yang terbit, alaihi, atas kullu syai', asyamsu, matahari. Jadi siapa saja perempuan yang mengangkat suaranya kepada suaminya, kecuali segala sesuatu yang matahari tadi terbit di atasnya, seluruhnya tadi akan melaknat perempuan itu. Wa mura'atun, dan seorang perempuan. Yang kedua adalah seorang perempuan tukallifu zaujaha, yang dia membebani suaminya, membebani sesuatu, la yutiku, yang suaminya tadi tidak mampu. Qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, innam ra'atan, sesungguhnya seorang perempuan, abadat, yang dia beribadah, ibadata ahlis samawati wa ahlil ardi, sebagaimana ibadahnya penduduk langit dan bumi. Thumma, kemudian, adkhalat ala zaujiha al-ghama, istri tadi, perempuan tadi, memasukkan ala zaujiha, kepada suaminya, al-ghama, rasa sedih, min jihatin nafaqah, dari sisi nafaqah. Artinya
istrinya tadi menuntut kepada suaminya belanja atau kebutuhan yang melebihi daripada kemampuan suaminya, sehingga suaminya tadi bersedih. Ila kecuali jaat, wanita tadi akan datang yaumal qiyamah pada hari kiamat, wa yaduha sementara tangannya itu maghlulatun terbelenggu ila unuqiha sampai kepada lehernya, wa rijluha dan kakinya itu muqayyadatun itu terikat, wa satruha dan sesuatu yang menutupi tubuhnya itu mahtukun itu terkoyak, wa wajhuha sementara wajahnya itu kalihun cemberut. Wa tu'alliqu biha malaikatun ghiladun syidadun dan akan memegang biha istri tadi, perempuan tadi, malaikatun para malaikat ghiladun yang kasar, syidadun lagi kuat. Yahwuna mereka para malaikat tadi membawa turun biha perempuan tadi finnar ke dalam neraka. Wa mra'atun dan seorang perempuan la tasturu yang dia tidak menutupi nafsaha dirinya minar rijal daripada laki-laki yang bukan mahramnya, wa takhruju dan dia keluar min baitiha daripada rumahnya mutabarrijatan ay mudhhiratan menampakkan lizinatiha hal dalam keadaan menampakkan perhiasannya, wa mahasiniha dan dia menampakkan keindahan-keindahan tubuhnya lirijal kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi yang ketiga yang termasuk ahli neraka adalah seorang perempuan yang tidak mengenakan hijab di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan ketika dia keluar, dia menampakkan perhiasannya dan dia menampakkan keindahan-keindahan tubuhnya. Qala Sulaiman, qala Salman Al-Farisi, berkata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, ayu mamra'atin mana saja perempuan tazayyanat yang dia berhias, wa tatayyabat dan dia memakai minyak harum, wa kharajat dan dia keluar min baiti zaujiha dari rumah suaminya, bi ghairi idni tanpa izin suaminya, fa innaha sesungguhnya dia itu tamshi berjalan fi sukhtillah di dalam kemurkaan Allah, wa ghadabihi dan di dalam kemarahan Allah, hatta tarji'a sampai dia kembali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyuma imra'atin mana saja perempuan naza'at thiyabaha yang dia melepas pakaiannya, hijabnya dia lepas, fi ghairi baitiha pada selain rumahnya, kharaqallahu azza wa jalla anha sitrahu, maka Allah akan merobek anha dari perempuan tadi sitrahu tutupnya Allah. Artinya pada hari kiamat Allah akan membuka keburukannya tadi di hadapan seluruh makhluk. Rawahu Imam Ahmad wa Tabarani wal Hakim wal Baihaqi. Wa mra'atun dan seorang perempuan laisa laha hamun yang dia tidak memiliki keinginan illal akla kecuali makan, wasyurba minum, wan nauma dan tidur. Seorang perempuan yang tidak ada keinginan kecuali makan, tidur dan minum, wa laisa laha rughbatun dan tidak ada baginya raghbah, dia tidak memiliki raghbah keinginan, ai iradatun keinginan fi sholatin untuk melakukan solat, wala fi ta'atillah dan juga tidak ada keinginan di dalam mentaati Allah, wala fi ta'ati rasulihi dan tidak ada keinginan untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam,
wala fi ta'ati zaujiha, dan dia tidak ada keinginan untuk mentaati suaminya, fal mar'atu, maka adapun wanita yang tadi itu, idza kanat, apabila dia bihadis sifat, dengan sifat-sifat ini yang telah disebutkan tadi, ai al arba'atil madmumah, yaitu 4 sifat yang telah disebutkan tadi, 4 sifat yang tercela yang telah disebutkan tadi, kanat, maka dia perempuan tadi itu mal'unatan, dia dilaknat. Apa makna daripada laknat? Ay mub'adatan anil khair, yaitu orang tadi, perempuan tadi dijauhkan daripada kebaikan, min ahli nar, dan dia juga termasuk ahli neraka. Ila, kecuali antatuba, kecuali dia bertobat, min dalika kulih, daripada itu semuanya. Kemudian warwal hakimu, Imam Hakim meriwayatkan annahu qalat, bahasanya beliau berkata, annahu qalat, annahu, bahasanya qalatim mar'atu, seorang perempuan berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya ada seorang perempuan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ibna ammi, sesungguhnya putranya pamanku, anak laki-lakinya pamanku, itu yakhtubuni, dia melamarku. Yad'uni ilan nikah, putra pamanku tadi mengajakku ilan nikah, kepada nikah, dia mengajakku menikah. Fa akhbirni ya Rasulullah, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku, ma haqqu zauji ala zaujah, apa saja haknya suami yang harus ditunaikan oleh istri. Fa in kana ay dzalikal haqqu, jika hak tersebut itu adalah syai'an, sesuatu, amron, perkara, utikuhu, yang aku mampu atas perkara tadi, ay aqdiru alaihi, aku mampu atas sesuatu tadi, tazawwajtuhu, aku akan menikah dengannya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min haqqihi, di antara haknya suami adalah ay annahu asy'an, annahu, hunya di sini adalah namanya dhamir sya'an. Lau salat, kata Nabi, seandainya mengalir min kharahu daman, yaitu kedua lubang hidung suaminya tadi mengalir daman, darah, wa qayhan, dan nanah, falahisathu, kemudian istrinya tadi menjilat hu, darah dan nanah tadi, untuk dibersihkan, bikasril ha, jadi membaca lahisat tadi dengan dibaca kasroh haknya, menjilatnya tadi bilaisaniha, dengan lidahnya, lidahnya istri, ma'addat haqqahu, belumlah istri tadi menunaikan haqqahu, haknya suaminya. Jadi kata Nabi, seandainya dua lubang hidung suaminya itu mengalir darah dan nanah, kemudian istri tadi membersihkan darah dan nanahnya tadi dengan lidahnya, maka istri tadi belum bisa menunaikan haknya suaminya. Wal minkhar bikasril kha, cara bacanya adalah dengan dibaca kasroh khoknya, min khir berarti. Al-mu'jamati yang bertitik satu, wal min khir. Nah, adapun min khir ini adalah kharqu anfi, kharqul anfi, yaitu lubang hidung. Lau kana ay asya'an yang bagi ayat juzu, seandainya boleh, libasyarin, bagi seorang, ayas juda, dia bersujud, libasyarin ay akhara, kepada seorang yang lainnya. Kata Nabi, seandainya boleh seorang itu sujud kepada seorang yang lainnya, la amartul mar'ata, niscaya aku akan memerintahkan seorang wanita, seorang istri, antas juda, dia sujud li zaujiha, kepada suaminya.
apabila ketika dakhala 'alaiha, suaminya tadi masuk kepada istrinya. Lima faddalahullahu 'alaiha, karena apa yang Allah lebihkan suami tadi, 'alaiha melebihi istri. Qalat, maka wanita tadi mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, la atazawwaju, aku tidak akan menikah wahai Rasulullah, ma baqiyatid dunya, selama dunia ini masih ada. Artinya karena begitu besar haknya suami yang harus ditunaikan istri, perempuan tadi merasa berat sehingga dia enggan menikah. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan berkata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, atat fatatun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atat, telah datang, fatatun, seorang perempuan muda, seorang gadis, datang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian perempuan tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni fatatun ukhtabu, sesungguhnya aku adalah seorang gadis, ukhtabu, yang dilamar. Fa'akrahu tazwijah, kemudian akan tapi aku tidak suka menikah. Sesungguhnya aku, wahai Rasulullah, aku adalah gadis yang dilamar, akan tapi aku tidak suka menikah. Fama haqqu zauj alal mar'ati, maka apa itu haknya suami yang harus ditunaikan istri? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lau kana fi farqihi, seandainya ada pada belahan kepala suami, ila qadamihi, sampai telapak kaki suami, sadidun, ada nanah, falahisathu, kemudian istri tadi menjilat nanah tadi, ma'adat, sebelumlah menunaikan istri tadi syukrahu, syukurnya kepada suaminya. Jadi kata Nabi, seandainya ada pada belahan kepala suami sampai ke telapak kaki suami itu ada nanah, kemudian istri tadi menjilati nanah tadi untuk membersihkan nanah tadi, maka kata Nabi, ma'adat syukrahu, belumlah istri tadi menunaikan syukurnya kepada suaminya. Qalat, maka perempuan tadi itu berkata, afala atazawaju ya Rasulullah, apakah aku harus menikah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, bala, ya. Tazawwaji, menikahlah kamu, fa innahu, karena sesungguhnya menikah itu khairun, itu adalah lebih baik. Warawah, dan telah meriwayatkan bisanadin jayyidin, dengan sanad yang baik. Siapa yang telah meriwayatkan? Yaitu Sulaiman at-Tabaraniyu. Sulaiman at-Tabaraniyu nisbatun. Jadi Tabaraniyu ini dinisbatkan ila Tabariyah, dinisbatkan kepada daerah wilayah yang namanya Tabariyah, ala ghairi qiyasin, yang tidak sesuai dengan qiyas. Karena kalau yang sesuai dengan qiyas itu bukan Tabarani, akan tapi Tabariyah. Wahia, adapun Tabariyah itu adalah Madinatun bisyam, sebuah kota yang ada di daerah Syam. Beliau mengatakan, annal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan, seorang istri, la tu'addi haqqallahi ta'ala hatta tu'addi haqqa zawjiha. Kata beliau, sesungguhnya seorang perempuan, dia ini belum bisa menunaikan haknya Allah sehingga dia menunaikan haknya suaminya, kullahu, seluruh haknya. Jadi seorang istri itu belum bisa menunaikan haknya Allah sebelum dia menunaikan haknya suaminya. Lau salaha, seandainya sa'alaha, lau sa'alaha, seandainya suaminya tadi meminta kepada istrinya,
wahia sedangkan istrinya tadi ala dhahri qatabin berada di atas punggung unta, lam tamna'hu nafsaha, hendaknya istrinya tadi tidak mencegah suaminya tadi nafsaha daripada dirinya. Artinya kapanpun dimanapun istri tadi hendaknya siap melayani suaminya. Akan tetapi bagi suami dia juga harus tahu kondisi dan tempat. Qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas, atat imra'atun, telah datang seorang perempuan min Khath'am, daripada daerah Khath'am, datang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka perempuan tadi berkata, inni imra'atun, ya Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang perempuan ayyimun yang lajang. Wa uridu an atazawwaja, dan aku ingin menikah. Ya Rasul, sesungguhnya aku adalah seorang perempuan yang lajang dan aku ingin menikah. Fama haqqu zauj, maka apa saja haknya suami? Qala, maka Nabi SAW beliau menjawab, inna min haqqi zauj ala zaujah, sesungguhnya di antara haknya suami ala zaujati yang harus ditunaikan oleh istri adalah idza aradaha, apabila suaminya tadi menginginkan istrinya, warawadaha, dan suaminya tadi farawadaha, dan suaminya tadi merayu istrinya ala nafsiha, atas dirinya istri, wahia, sementara istrinya tadi ala dhahril ba'ir, ala dhahri ba'irin, sedang berada di atas punggungnya unta, la tamna'hu, hendaknya istri tadi tidak menolakhu suaminya. Wa min haqqihi, dan di antara haknya suami lagi adalah Allah tu'tiya syai'an, hendaknya istri tidak memberikan syai'an sesuatu min baitihi, dari rumahnya suami, illa, kecuali biiznihi, kecuali dengan izin suaminya. Hendaknya istri tidak memberikan sesuatu daripada rumahnya suami kecuali dengan izinnya suami. Fa in fa'alat dzalika, maka jika istri tadi melakukan hal itu, dia memberikan sesuatu dari rumahnya suaminya tanpa izin suaminya, kanal wizru alaiha, maka karena adalah al-wizru, dosa itu alaiha, atas istri, wal ajru, sementara pahala itu lahu, milik suaminya. Wa min haqqi, dan di antara hak suaminya adalah alla tasuma tatawuan, hendaknya seorang istri tidak puasa sunnah, illa biiznihi, kecuali dengan izin suaminya. Jadi istri ketika mau puasa sunnah hendaknya dia izin dulu kepada suaminya. Fa'in fa'alat, maka jika istri tadi melakukannya puasa tanpa izin suaminya, ja'at, maka istri tadi lapar, wa atishat, dan istri tadi haus, walam yutaqabbal, dan puasanya tadi tidak akan diterima minha, dari istri tadi. Wa in kharajat min baitiha, dan jika istri tadi keluar min baitiha, daripada rumahnya, bi ghairi idnihi, tanpa izin suaminya, la'anat hal malaikatu, maka para malaikat akan melaknatnya, hatta tarji'a ila baitihi, sampai dia kembali ke rumahnya, au tatuba, atau dia taubat. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.